Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera, Jumat 8 Desember 2023. Hari ini kita akan melanjutkan sesi sharing tentang awal mula perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama mempersiapkan hati, kita mendengar firman Tuhan dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami boleh menikmati hari yang baru di dalam anugerah Tuhan. Saat ini kami mau kembali belajar firman Tuhan, kami mau dengar sekali lagi tentang kisah bagaimana Tuhan begitu mengasihi setiap kami, setiap orang-orang yang berdosa tetapi Engkau kasihi dan Engkau layakkan untuk menjadi anak-anak-Mu. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang tolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya memberikan tema perenungan kita adalah From Zero to Amazing Grace. Dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita melanjutkan sesi sharing tentang awal mula perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita baca adalah tentang bagaimana Rasul Paulus ketika dia pertama kali berjumpa dengan Tuhan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, Yesus yang menang mengalahkan kematian dan yang memberikan kehidupan yang kekal, itulah yang mengubahkan kehidupan Rasul Paulus. Tanpa Yesus Kristus yang hidup dan memberikan keselamatan yang sejati, Paulus hanya akan menjadi seorang yang taat kepada aturan, baik dan penurut dalam kacamata manusia, penurut kepada agama tetapi tidak kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, karena Allah di dalam Yesus Kristus berkenan berjumpa dengannya, maka hidupnya diubahkan. Paulus tahu siapa yang ia sembah dan ia layani, bukan lagi melayani agama, bukan lagi melayani hukum Taurat, tetapi ia sungguh-sungguh memberikan hidupnya melayani Kristus yang telah hidup dan memberikan anugerah keselamatan baginya. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan kehidupan saya bertumbuh sebagai seorang anak hamba Tuhan yang sejak kecil sudah belajar mengenal, membaca tentang firman Tuhan, bahkan sejak kecil sudah melayani Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup saya juga banyak diproses sebagai seorang anak hamba Tuhan. Anak hamba Tuhan yang berada di gereja 24 jam, melayani dan terlihat baik dan taat, ternyata tidak cukup bagi hidup saya. Dan itu semua tidak membuat hidup saya penuh. Sewaktu saya muda, saya merasa tertekan dan dituntut untuk hidup sempurna dan baik di mata orang. Tetapi ternyata yang saya lakukan justru tidak baik di mata Tuhan. Saya adalah seorang anak hamba Tuhan yang ternyata juga berdosa. Dan ternyata status saya sebagai anak hamba Tuhan dan keadaan hidup yang baik yang saya lakukan tidak menjamin apapun. Di titik rendah ketika saya bergumul dan jatuh di dalam dosa, saya merasa gagal dan merasa hina. Karena standar yang selama ini terbentuk gagal untuk saya lakukan. Tetapi justru di sanalah Tuhan menyapa dan beranugerah bagi saya. Saya menyadari bahwa ternyata saya bukan siapa-siapa. Status saya tidak berarti apa-apa. Saya manusia berdosa dan saya butuh Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan kepada saya bukan karena status saya, bukan karena perbuatan baik yang saya lakukan di hadapan manusia, bukan karena banyaknya pelayanan yang saya lakukan sejak kecil. Tetapi Ia
mengasihi dan menerima saya apa adanya. Ia mengampuni serta beranugerah bagi saya. Bapak Ibu Saudara, di sanalah anugerah Tuhan pun menggerakkan hati dan hidup saya untuk bekerja dan memberi seluruh hidup saya hanya bagi Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Kristus yang hiduplah yang mengubahkan kehidupan saya. Anugerah itulah yang menyadarkan bahwa saya bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Saya bukan siapa-siapa tanpa anugerah Tuhan. Sehingga saya ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan yang menolong dan memampukan saya untuk bekerja bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kisah perjumpaan Bapak Ibu Saudara dengan Kristus? Apakah engkau sudah sungguh-sungguh berjumpa dan diubahkan oleh anugerah Kristus yang bangkit dan hidup itu? Jika belum, bukalah hatimu, sebab Kristus begitu mengasihimu dan rindu menyatakan anugerahnya bagimu. Jika engkau sudah berjumpa secara pribadi dengan Kristus, apakah engkau mau untuk terus diproses oleh Kristus yang bangkit dan hidup itu, serta yang sanggup mengubahkan kehidupan kita untuk terus menjadi serupa dengannya? Biarlah perjumpaan itu menggerakkan Bapak Ibu Saudara setiap kita untuk hidup mengasihi dan memuliakan Kristus yang hidup. Biarlah Kristus yang hidup dan bangkit itu yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan dengan anugerah-Nya yang besar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami yang hina, kami yang bukan siapa-siapa, kami manusia yang berdosa, boleh menerima anugerah daripada Tuhan. Kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan yang hidup, yang menang atas maut, dan yang memberikan kami kepastian keselamatan. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan. Kalau saat ini ada di antara kami yang belum sungguh-sungguh mengenal dan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, yang hidupnya masih belum diubahkan oleh Tuhan. Mari Tuhan, kami saat ini membuka hati kami untuk kami mau Tuhan bentuk. Kami mau Tuhan menyambut anugerah Tuhan, dan kiranya Tuhan sendiri yang menolong kehidupan kami. Untuk kami yang sudah hidup sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kami terus digerakkan oleh kebenaran firman-Mu. Untuk kami belajar untuk hidup bagi Tuhan. Bekerja lebih keras untuk sungguh-sungguh kami memuliakan dan menyenangkan nama Tuhan. Kami rindu ya Tuhan mengasihi Engkau, karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Tuhan tolong hidup kami, Tuhan pakai kehidupan kami untuk bisa menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani kehidupan di dalam anugerah Tuhan. Amin.